Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Gading, NPM 201411052 dari Kehutanan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal motif perburuan terhadap harimau Sumatera pada kawasan Taman Nasional Bukit 30, Kabupaten Indragiri Hulu. Hal yang akan saya presentasikan yaitu adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Taman Nasional Bukit 30 terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, yang di dalamnya terdapat banyak satwa-satwa liar yang dilindungi. Salah satu spesies yang dilindungi yaitu harimau Sumatera yang saat ini mulai terancam punah oleh ulah manusia. Kedua, harimau Sumatera atau nama ilmiahnya Panthera tigris sumatranensis adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera. Merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah atau critical endangered dalam IUCN. Selanjutnya, ancaman utama harimau adalah perburuan yang berlebihan dan kehilangannya habitat yang disebabkan oleh ulah sejumlah manusia. Hal ini yang masih terdapat pada kawasan Taman Nasional Bukit 30. Terakhir, habitat harimau Sumatera yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Bukit 30 semakin terancam kelestariannya, bahkan akan mengalami kepunahan. Selanjutnya yaitu metodologi. Lokasi penelitian dari jurnal ini adalah penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Cenaku, yaitu di Desa Sanglap, Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu suatu desa yang terletak tidak jauh atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan marga satwa Taman Nasional Bukit 30 yang ada di daerah Riau. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu ada dua metode, yaitu pertama observasi, adalah data yang diperoleh dengan cara pengamatan langsung dari lapangan yang meliputi pengamatan terhadap aktivitas atau proses dalam melakukan perburuan harimau Sumatera oleh masyarakat setempat. Yang kedua yaitu metode independent interview, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan dalam kajian penelitian. Dengan melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview dengan teknik wawancara yang tidak terstruktur. Selanjutnya itu adalah analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif, yang dimana hal tersebut didasarkan pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa analisa data merupakan proses memberikan arti pada data. Dengan demikian, analisis data tersebut terbatas pada penggambaran, penjelasan, dan penguraian secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat harimau Sumatera atau nama ilmiahnya Panthera tigris sumatranensis. Harimau Sumatera adalah harimau terkecil dengan polanya yang hitam berukuran lebar. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Subspesies ini juga punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lainnya, terutama pada harimau jantan terdapat banyak janggut. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Kucing besar ini mampu hidup dimanapun dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi. Harimau Sumatera mengalami ancaman kehilangan habitat karena daerah sebarannya seperti blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan tropis, pegunungan terancam, pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial, juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Selanjutnya itu ada motif perburuan harimau Sumatera. Motif perburuan harimau Sumatera yaitu meliputi perburuan bermotif komersial, yang dimana mereka melakukan perburuan secara berkelompok. Satu kelompok tidak harus berjumlah banyak, ataupun satu kelompok biasanya hanya terdiri dari 3-4 orang saja. Kemudian mereka melakukan perburuan karena tergiur dengan nilai harga yang tinggi,
Ditambah lagi, semua bagian tubuh harimau memiliki harga yang sangat menggiurkan. Kemudian adanya konflik antara manusia dengan harimau yang menjadi perburuan harimau. Harimau itu masuk ke dalam perkampungan dan mulai meresahkan warga. Kemudian ada perburuan harimau Sumatera. Ini cara pemasangan jerat harimau ditentukan oleh jejak harimau tersebut. Setelah mengetahui di mana jejak harimau sering ditemukan, barulah para pelaku memasang jerat yang sudah disiapkan khusus untuk menjerat kaki harimau. Selanjutnya di pinggiran jerat tersebut dibuat kubangan dan ditutupi dengan ranting-ranting kayu yang ada. Hal ini menghindari supaya harimau tidak lari dari jeratan yang dipasang dengan tujuan harimau dapat mengenai jerat. Setelah jerat dipasang, langkah selanjutnya yaitu membuat jembatan di atas kayu, tepatnya berada di atas jerat yang dipasang tadi. Hal ini dilakukan hanya untuk mempermudah dalam menaklukkan si harimau tersebut. Kemudian jembatan yang digunakan untuk menumpukan harimau dari atas jembatan dengan cara menarik leher harimau dengan tali yang sudah disiapkan. Setelah harimau sudah dipastikan benar-benar dalam keadaan mati dan tidak akan bangkit menyerang lagi, maka para pelaku secara perlahan akan turun dari atas jembatan guna untuk melepaskan tali yang sudah mengenai kaki atau tangan harimau. Perdagangan harimau Sumatera. Menurut data Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau disingkat PHKA, Indonesia mengalami kerugian lebih dari 9 triliun rupiah akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Kemajuan teknologi informasi ternyata membawa dampak buruk bagi perlindungan subspesies harimau terakhir yang dimiliki Indonesia ini. Dengan internet, mereka dapat menjual harimau secara online melalui Facebook atau WhatsApp, via WhatsApp dan BBM. Perdagangan liar satwa dilindungi itu bisa dibuktikan dengan masih adanya perburuan dan penyelundupan bagian harimau Sumatera, seperti cakar, kulit, gigi, taring, dan tulang. Selanjutnya itu ada pandangan masyarakat terhadap hutan kawasan Taman Nasional Bukit 30. Taman Nasional Bukit 30 yang memiliki bentuk kawasan kurang ideal dengan potensi yang telah tereksploitasi menyebabkan daya dukung habitat dan fungsi hidrologi menjadi kurang optimal. Banyaknya spesies flora dan fauna yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi menyebabkan tingkat gangguan di Taman Nasional Bukit 30 terus meningkat, yaitu banyaknya perburuan. Masih banyaknya pencurian kayu, pencurian hasil hutan, dan perburuan satwa liar di Taman Nasional Bukit 30 yang dikondisifkan dengan banyaknya akses jalan darat dan sungai menuju Taman Nasional. Bukit 30 dan banyaknya industri penggergajian kayu ilegal di sekitar kawasan. Terakhir, meningkatnya migran yang memanfaatkan lahan di sekitar Taman Nasional Bukit 30 yang kurang mendukung kelestarian Taman Nasional Bukit 30 sebagai wilayah yang dilindungi. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan, perburuan harimau Sumatera terdapat di kawasan Taman Nasional Bukit 30 merupakan suatu kegiatan yang sampai saat ini masih terus terjadi. Hal ini dilatar belakangi dengan berbagai macam kepentingan, berburu atas dasar faktor ekonomi, faktor konflik antara manusia dengan harimau Sumatera, kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam ikut menjaga kelestarian hutan dan satwa langka di dalamnya. Terakhir, hukum yang dianggap belum terlalu berperan penting dalam mencegah dan menghentikan perburuan dan perdagangan harimau Sumatera. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.